Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan program Merge Sort. Pengaplikasian Merge Sort untuk mengurutkan data COVID-19 tiap daerah serta memperoleh data tertinggi dan terendah. Tugas UAS Final Project Algoritma Pemrograman Komputer Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Untuk nama kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri yaitu Rizky Rahmawan dengan NIM 53014200026. Kemudian saya Khairul Ahmad dengan NIM 53014200031. Saya Nur Maulidati Saida dengan NIM 53014200032. Dan saya Ahmad Taufikur Huda dengan NIM 53014200037. Latar belakangan pemilihan program. Di musim pandemi seperti ini, banyak orang yang terpapar COVID-19 dari berbagai daerah dengan jumlah kasus yang berbeda. Dengan memanfaatkan program Merge Sort, kita membuat program untuk men-sorting data jumlah terpapar COVID-19 dari berbagai daerah. Dari program yang kita buat, kita dapat menginputkan berapa banyak data yang akan kita masukkan. Kemudian, data yang telah diinputkan akan disorting dari data terkecil ke terbesar menggunakan Merge Sort. Dan dari program tersebut, kita dapat mengetahui di mana kasus tertinggi dan terendahnya. Untuk selanjutnya, flowchart programnya akan dijelaskan oleh Khairul Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penerapan Microsoft COVID-19 yang kelompok kami sampaikan, ini termasuk dalam kategori algoritma distributed and congruent yang bekerja secara rekursif, yaitu memecah kemudian menggabungkan rangkaian nilai yang ingin diurutkan sampai seluruh nilai menjadi bonobot. Di sini kita menggunakan atau memanfaatkan perintah for loop dan Merge Sort sendiri. Pada for loop saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama, start atau program dimulai. Kemudian ada perintah input A, yaitu menginputkan berapa banyak daerah yang akan didata. Kemudian list angka COVID untuk menampung data COVID yang akan diinputkan. Kemudian I sama dengan 0. Pada perintah selanjutnya for I in rank n, yaitu mengisi data COVID dengan memanfaatkan fungsi perulangan dari for loop tersebut. Kita memasukkan input yang pertama yaitu angka, yang mana angka ini dari jumlah atau data dari setiap kota. Kemudian baru di bawahnya kita input lagi kota mana yang akan kita sertakan dari inputan data di atasnya. Kemudian I plus sama dengan 1 atau I plus plus, setelah I terpenuhi maka akan kembali ke inputan sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Kemudian ada input append atau angka kota untuk menambahkan item data yang telah diinputkan yang terdiri dari angka COVID dan kota. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Microsoft-nya sendiri. Sebelah kanan. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Microsoft ini terdiri dari tahap pemecahan dan penggabungan. Yang pertama, tahap pemecahan dengan menerapkan divide, yaitu menyederhanakan persoalan ke dalam bentuk yang lebih kecil, di mana algoritma Microsoft melakukan pemecahan rangkaian nilai atau list menjadi dua bagian, dipecah tengah terus menerus hingga hanya tersisa satu elemen pada tiap pecahan.
dengan penerapan seperti ini. Dev marker short angka COVID, kemudian print angka COVID, yaitu jumlah sama dengan jumlah data dalam array list. Selanjutnya kita ke flowchart yang di bawahnya, len angka COVID lebih dari 1. Apakah angka COVID lebih dari 1? Jika ya, maka kita akan menentukan posisi tengah, potongan kiri, dan potongan kanan. Pertama, potongan tengah sama dengan len angka COVID garis miring 22. Potongan kiri sama dengan angka COVID, yaitu posisi tengah. Potongan kanan sama dengan angka COVID posisi tengah. Kemudian kita mengersort menggunakan fungsi marker short untuk potongan kiri dan potongan kanan. Berikutnya ke perintah selanjutnya ada opsional yang kiri. Apakah kiri kurang dari len bilangan kiri dan kanan kurang dari len bilangan kanan? Apabila ya, maka akan ada opsi berikutnya, yaitu bilangan kiri kurang dari bilangan kanan. Jika iya, maka angka COVID sama dengan bilangan kiri, atau kiri sama dengan kiri plus 1. Jika tidak, maka angka COVID sama dengan bilangan kanan, atau kanan sama dengan kanan plus 1. Kemudian al sama dengan al plus 1. Program ini akan dijalankan kembali seperti semula sesuai dengan data yang kita inputkan. Kembali ke atas, pada pilihan kiri kurang dari len bilangan kiri dan kanan kurang dari len bilangan kanan. Tadi sudah opsional ya, dan kini ada opsional tidak. Jika tidak atau no, maka ada list kembali, yaitu kiri kurang dari len bilangan kiri. Jika iya, maka angka COVID sama dengan bilangan kiri, kiri sama dengan kiri plus 1 atau al plus 1 yang akan dilakukan perulangan. Kembali ke atas, jika no, maka kanan kurang dari len bilangan kanan. Jika iya, maka angka COVID al sama dengan bilangan kanan, kanan sama dengan kanan plus 1, al sama dengan al plus 1. Dan ini yang terakhir tadi adalah tahap yang kedua, yaitu tahap penggabungan atau disebut tahap convert, kebalikan dari proses pemecahan, di mana seluruh potongan yang dihasilkan dari proses pemecahan kemudian digabungkan secara bertingkat. Pada tahap inilah juga terjadi pengurutan, karena saat digabungkan masing-masing elemen dari dua potongan yang akan digabung dibandingkan terlebih dahulu untuk kemudian diletakkan pada sebuah potongan baru sesuai urutan nilainya. Ini berarti bahwa pada masing-masing pecahan yang akan digabungkan, seluruh elemennya sudah terurut dari proses penggabungan sebelumnya, sehingga akan terbentuk program flowchart seperti ini. Tadi di flowchart terakhir, pada kanan kurang dari len bilangan kanan, opsional yes maupun tidak akan dilakukan perulangan. Yang terakhir ada print merging angka COVID. Di sini kita akan mengetahui atau ditampilkannya data COVID setelah disortir. Kemudian ada print daerah kasus tertinggi dan terendah. Kita juga akan mengetahui tampilan dari mana kota yang memiliki angka COVID tertinggi dan angka COVID terendah. Kemudian program berakhir. Dan program akan dijelaskan oleh Nur Maulidatis. Ya, yang pertama, kita menginputkan berapa banyak daerah yang akan didata.
dengan menggunakan program seperti pada Google Colabs tersebut. Kemudian kita membuat list kosong untuk menampung data COVID yang akan diinputkan. Setelah itu kita memanfaatkan fungsi perulangan untuk memasukkan angka dan kota. Setelah itu kita memanfaatkan fungsi append untuk menambahkan item data yang telah diinputkan, yaitu angka COVID dan kota pada list kosong yang telah dibuat. Selanjutnya, print data yang telah diinputkan tersebut. Jika sudah, kita memasuki program merge sort. Jumlah sama dengan jumlah data dalam array list. Jumlah bilangan sama dengan len, angka COVID. Jika jumlah data yang diinputkan user lebih dari 1, maka akan dijalankan perintah if sebagai berikut, yaitu if jumlah bilangan lebih dari 1. Kemudian menentukan posisi tengah, potongan kiri dan potongan kanan dengan program seperti Google Colabs tersebut. Kemudian menggunakan fungsi merge sort untuk potongan kiri dan potongan kanan seperti pada program tersebut. Selanjutnya untuk CL, C kiri dan C kanan 0. Kemudian data list yang telah diinputkan tersebut kita print dengan menggunakan merge sort. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ahmad Wafiqul Huda. Selanjutnya yaitu jika kondisi data C kiri kurang dari jumlah bilangan kiri atau C kanan kurang dari jumlah bilangan kanan, maka akan melakukan perulangan program berikut ini. While C kiri kurang dari jumlah bilangan kiri or C kanan kurang dari jumlah bilangan kanan. Yang kondisi pertama yaitu elemen di potongan kiri habis, maka akan melakukan program if C kiri sama dengan jumlah bilangan kiri, angka COVID CL sama dengan potongan kanan C kanan sama dengan C kanan ditambah 1. Selanjutnya apabila kondisi yang pertama ini telah terpenuhi dan tidak terpenuhi lagi, maka akan melakukan program berikutnya yaitu elemen di potongan kanan habis dengan program elif C kanan sama dengan jumlah bilangan kanan, angka COVID CL sama dengan potongan kiri C kiri sama dengan isi dari C kiri ditambah 1. Apabila kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan melakukan program yang lain yaitu nilai elemen di potongan kiri lebih kecil, yaitu elif potongan kiri C kiri kurang dari sama dengan potongan kanan C kanan, angka COVID CL sama dengan potongan kiri C kiri sama dengan isi dari C kiri tambah 1. Jika kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan melakukan kondisi yang lain yaitu nilai elemen di potongan kanan lebih besar, else angka COVID CL sama dengan potongan kanan C kanan sama dengan isi dari C kanan tambah 1, CL sama dengan isi dari CL plus 1. Untuk selanjutnya ketika kondisi sudah tidak terpenuhi lagi, maka akan menampilkan program berikutnya yaitu menampilkan data dari angka COVID setelah proses merge, print setelah merge angka COVID. Selanjutnya yaitu menampilkan data angka COVID sebelum sorting, print sebelum sort angka COVID, merge. Selanjutnya itu menampilkan data angka COVID setelah disorting dengan program merge sort angka COVID, print setelah sort angka COVID. Untuk menampilkan data sorted terbanyak, kita menggunakan perintah print daerah dengan kasus COVID tertinggi adalah print angka COVID yang terakhir. Kita menggunakan men 1 yaitu nanti angka COVID yang di dalam list yang paling akhir setelah proses merge. Nah, untuk yang terakhir itu menampilkan data sorting terendah dengan cara print daerah dengan kasus COVID terendah angka COVID. Ini list yang data dalam list yang pertama kita bisa mengisikan dengan 0.
Nah, untuk proses selanjutnya itu uji coba program yang akan dilakukan oleh Rizky Rahmawan. Ya, kemudian saya akan menguji coba program tersebut. Yang pertama, masukkan jumlah daerah yang ingin kita data COVID-nya, misalnya 10 daerah. Terus kita masukkan angka COVID yang pertama dengan nama kotanya. Dan angka COVID kedua. Dengan kotanya. Dan angka COVID ketiga. Dan angka COVID keempat. Dan angka COVID kelima. Dan angka COVID keenam. Angka COVID ketujuh. Bukan angka COVID ke-8. Bukan angka COVID ke-9. Bukan angka COVID ke-10. Terus di sini kita akan mengetahui angka-angka COVID yang dari berbagai daerah, yaitu misalnya Semarang, cuma itu masih dalam bentuk acak-acakan, belum urut. Terus kemudian kita sorting ini, dilakukan penyortingan sampai akhirnya kita bisa mengetahui urutan-urutan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar paling banyak. Dan kita bisa mengetahui daerah dengan kasus COVID tertinggi yaitu Kudus 987 dan daerah dengan kasus COVID terendah yaitu Demak dengan 324. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang-kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.